Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilia Friska Saputri, mahasiswi dari Universitas Terbuka UPBJ Jakarta, Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 pada matkul jaringan komputer. Di sini kita akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD. Beberapa perintah yang akan digunakan pelajaran ini memerlukan hak administrator pada kontrol pengguna akun dari Microsoft Windows. Oke, buka laptopnya, kita klik di search, kita ketik CMD. Command prompt kita buka, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah pertama itu kita akan ketik cd. Kita ketik cd, kita enter. Cd di sini itu fungsinya mengubah direktori kerja saat ini. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita ketik cls, kita enter. Cls di sini fungsinya membersihkan tampilan layar CMD. Lalu kita ketik cls kembali, cls slash tanda tanya, kita enter. Ini artinya itu untuk menampilkan informasi bantuan untuk perintah cls. Lalu langkah selanjutnya kita ketik dir slash tanda tanya. Ini fungsinya itu untuk menampilkan semua opsi atau parameter untuk perintah dir. Kita lihat di sini tampilannya. Kita enter saja. Kita enter, lalu langkah selanjutnya kita ketik ipconfig. Lalu kita enter. ipconfig di sini fungsinya itu untuk menampilkan konfigurasi IP komputer pada jaringan lokal. Lalu langkah selanjutnya kita ketik ipconfig/all. Kita enter. Di sini tuh fungsinya untuk menampilkan konfigurasi IP secara lengkap, termasuk MIC, DNS, dan DHCP. Lalu kita ketik lagi ipconfig/ tanda tanya. Kita enter. Nah, di sini itu fungsinya untuk menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig. Lalu langkah selanjutnya itu kita ketik ipconfig/release. Itu kita enter. Di sini itu fungsinya untuk melepaskan IP yang sedang digunakan oleh adapter jaringan. Lalu selanjutnya kita ketik ipconfig/renew. Kita enter. Di sini itu fungsinya untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP. Lalu kita ketik lagi ipconfig/ ipconfig/display DNS. Kita ketik ipconfig/display DNS. Kita enter. Ini fungsinya itu menampilkan DNS cache komputer. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Ini artinya sudah berhasil. Lalu kita ketik lagi ipconfig/flush DNS. Nah, kita ketik ipconfig/flush DNS, itu kita enter. Di sini itu fungsinya menghapus cache DNS komputer. Lalu kita ketik lagi ipconfig/register DNS. Oke, sudah diketik ipconfig/register DNS, itu kita enter. Nah, ini itu fungsinya mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Lalu kita ketik lagi ping, kita ketik
piping. Ini fungsinya untuk mengirim paket ICMP ke internet, ke alamat IP atau domain untuk mengecek koneksi jaringan. Lalu kita ketik netstop. Kita ketik netstop di sini, itu fungsinya untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Kalau tampilannya seperti ini, kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, kita tunggu dulu beberapa saat. Karena netstop di sini fungsinya itu menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu masih loading. Nah, kalau sudah, kita ketik tracer. Tracer di sini tuh untuk menampilkan rute paket menuju alamat IP atau domain tertentu. Nah, lalu ketika sudah, kita ketik pathing. Di sini tuh fungsinya untuk kombinasi pin dan tracer untuk menganalisis jaringan. Kalau sudah, kita ketik nih next lookup. Kita enter. Di sini itu fungsinya untuk ngecek informasi DNS dari sebuah domain. Oke, tampilannya seperti ini. Kita exit saja. Untuk melanjutkan perintah ke selanjutnya, kita exit saja. Nah, lalu selanjutnya kita ketik next up. Kita ketik next. Kita enter. Next di sini tuh fungsinya untuk konfigurasi jaringan tingkat lanjut seperti IP, firewall, dan adapter. Lalu selanjutnya kita ketik route. Enter. Route di sini tuh fungsinya untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing pada komputer. Nah, ketika sudah, kita di langkah terakhir itu ada net. Kita enter. Nah, net di sini itu fungsinya untuk manajemen jaringan pengguna layanan. Itu contohnya net user, menampilkan daftar user. Nah, sudah. Oke. Sudah, sekian dari saya, dari praktek jaringan komputer tugas 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.